Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Masih tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pada sesi kali ini, izinkan saya menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya Dedi Iskandar dari SMP Negeri 1 Gegesik, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022, Kabupaten Cirebon. Kesimpulan dan penjelasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang bisa kami sampaikan diantaranya, yang pertama adalah kita mengenal yang dimaksud dengan trilogi pendidikan. Apa itu trilogi pendidikan? Mungkin hal ini sudah bukan merupakan hal yang asing bagi kita. Ya, kita mengenal semboyan dari Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani. Yang artinya dari ketiga semboyan itu bisa diartikan guru di depan memberikan contoh atau sebagai panutan, dan di tengah harus mampu membangun kemauan ataupun niat, dan di belakang guru harus memberikan dorongan atau semangat yang kuat. Ya, itu adalah semboyan dalam bidang pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, kesimpulan dan penjelasan dari pemikiran KHD adalah pendidikan yang menuntun. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan yang menuntun? Pendidikan yang menuntun itu adalah pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang terdapat pada anak, sehingga anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang kita artikan sebagai pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, membangun karakter sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam di sini adalah pendidikan yang dipengaruhi oleh kultur, sosial budaya, tempat, lingkungan di mana anak itu berada. Dan kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir. Kemudian kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi
dari waktu ke waktu, dan itu tidak bisa kita sisihkan. Ibaratnya untuk saat ini, salah satunya adalah pengaruh teknologi. Teknologi tidak bisa kita sisihkan, tetapi kita harus mampu berdampingan dengan teknologi. Kita harus mampu bersahabat dengan teknologi. Dan yang keempat adalah budi pekerti. Setinggi-tingginya gelar yang diperoleh oleh anak, sepintar-pintarnya anak dalam pembelajaran, tidak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan budi pekerti yang luhur. Sebelumnya, saya atau kami sebagai pendidik, sebelum mengenal filosofi Ki Hajar Dewantoro, ini yang kami lakukan di kelas. Yang pertama, pembelajaran selalu berpusat pada guru. Jadi siswa itu hanya duduk manis mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya. Yang kedua, yang pertama, pembelajaran berpusat pada gurunya. Jadi ketika di kelas, siswa hanya duduk manis mendengarkan bapak ibu gurunya menerangkan. Ini sebelum kami mengenal filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dan yang kedua, pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu, memberikan ilmu, menyelesaikan materi, selesai. Dan yang ketiga, keberhasilan siswa tolak ukurnya hanya dilihat dari nilai dan tugas yang dikumpulkan oleh mereka, tanpa kita tahu bagaimana proses yang dilakukan oleh siswanya. Ini sebelum kita mengenal filosofi Ki Hajar Dewantoro. Setelah kami mempelajari filosofinya, banyak hal yang harus kami rubah dan kami sesuaikan. Yang pertama, siswa adalah subjek pembelajaran. Siswa adalah subjek pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran harus menyenangkan. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, sehingga anak merasa enjoy dalam belajar. Tidak ada rasa tidak nyaman, ketakutan, merasa rendah diri, merasa superior, ya. Karena memang pendidikan ataupun kegiatan pembelajaran dilakukan sedemikian rupa sehingga anak merasa senang. Yang ketiga, siswa diberikan kebebasan dengan tetap menggunakan sistem AMO. Walaupun kita berikan kebebasan kepada siswa, namun tetap kita harus dalam bimbingan gurunya. Apa yang harus segera dilakukan?
sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, identifikasi peserta didik. Kita harus mampu mengenali potensi dari masing-masing siswa kita. Ketika ada siswa kita yang nilainya rendah, kita harus mengetahui apa kelemahannya. Ketika di pelajaran kita siswa malah ribut saja, kita juga harus mengetahui apa yang menyebabkan dia seperti itu. Ketika di kelas kita ada siswa yang selalu mengganggu teman-temannya, kita pun harus mampu dapat mengidentifikasi apa yang terjadi dan melakukan ataupun memberikan solusi terbaiknya. Yang kedua adalah guru penuntun dan student center. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kebebasan dalam pembelajaran dan sistem AMONG. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jangan lelah untuk selalu menciptakan metode pembelajaran terbaik untuk pendidikan siswa-siswi kita. Guru yang baik adalah guru yang mengajar muridnya dengan hati. Menjadi guru jangan hanya ingin menjadi orang yang didengarkan kata-katanya, tetapi juga harus bersedia mendengarkan kesulitan yang dihadapi oleh muridnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.